Shalom semuanya, damai dari Sang Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Alkitab mencatat bahwa semua orang telah berdosa. Sejak kejatuhan nenek moyang kita yakni Adam dan Hawa di dalam dosa, maka tak seorang pun yang benar di hadapan Allah, karena semua orang telah berdosa dan rusak oleh karena dampak dari pemberontakan itu. Di mana kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak hanya merusak relasi manusia dengan Allah, di mana Allah dan manusia tidak dapat lagi bertemu, tetapi kejatuhan itu sekaligus membawa dampak yang baru dan dampak yang lain, yaitu Allah harus membinasakan manusia yang berdosa karena Ia adalah kudus. Sehingga dengan demikian keadilan Allah menuntut Ia untuk membinasakan manusia karena Ia adalah kudus dan kita adalah berdosa. Bahkan Nabi besar Yesaya dalam Yesaya 64 ayat 6 berkata bahwa tak seorang pun yang layak di hadapan Tuhan, di mana perbuatan baik dan kesalahan kita seperti kain kotor di hadapannya, yang berarti bahwa sejak Adam hingga sekarang tak satu pun yang pernah hidup benar dan kudus di hadapan Allah oleh karena dosa. Dan upah dosa adalah maut, artinya semua manusia harus mengalami maut akibat dosa itu. Namun di sisi lain, terlepas dari keadilan Allah yang menuntut Ia harus membinasakan kita sebagai manusia berdosa, Ia juga adalah kasih, di mana kasih-Nya itu Ia nyatakan dengan datangnya pembebas dari dirinya sendiri melalui firman-Nya yang menjadi manusia ke dunia, di mana kabar itu merupakan kabar keselamatan yang datang daripadanya. Yohanes 3 ayat 16 mengungkapkan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana Allah yang di sorga menyediakan satu-satunya jalan keselamatan agar Ia dan manusia dapat dipertemukan kembali dengan lahirnya Sang Injil, yaitu Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus merupakan satu-satunya jalan pendamaian manusia dengan Allah agar bisa dipertemukan kembali seperti sedia kala sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan ternyata pertemuan dan pendamaian itu harus dilakukan menurut kesetiaannya kepada hukumnya sendiri, yaitu tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Maka Yesus Kristus yang datang ke dunia sebagai manusia, Ia menumpahkan darahnya bagi penebusan untuk semua orang, di mana dengan penumpahan darah itulah terdapat pengampunan di dalamnya. Maka semua orang yang percaya kepadanya dan percaya kepada penebusan di dalam Injil salib akan diselamatkan, di mana manusia tidak lagi diselamatkan oleh karena perbuatan baiknya yang kotor, tetapi diselamatkan oleh karena imannya kepada karya Allah di dalam salib, yaitu kematian Yesus Kristus Sang Mesias itu. Karena salib adalah wujud kasih Allah kepada manusia, maka kita pun harus memberitakan Injil, kabar baik di dalam salib ini kepada semua orang. Kita tidak perlu memaksa mereka percaya kepada salib itu, dan kita tidak perlu memaksa mereka percaya kepada Yesus Kristus. Namun kita sebagai manusia yang telah percaya kepada Yesus Kristus, sebagai tanda kasih kita kepada manusia yang lainnya, kita harus memberitahukan kabar baik ini, bahwa dirinya dan Allah telah diperdamaikan di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan kita Yesus Kristus sekalipun memerintahkan kita untuk mewartakan kabar baik, yaitu Sang Injil mengenai dirinya sendiri kepada semua orang, bahwa orang-orang telah diselamatkan hanya di dalam Dia. Oleh karena itu, mari kasih sesama kita di dalam pemberitaan Injil, karena di dalam itulah mereka diselamatkan. Perdengarkanlah kabar baik ini kepada semua orang, agar semua orang memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Satu hal yang ingin saya sampaikan mengenai perkabaran dan pemberitaan Injil. Berbahagialah orang yang kehilangan nyawanya oleh karena Injil dan di dalam nama Tuhan, karena ia akan mendapatkannya. Dan orang yang memelihara nyawanya, ia akan kehilangannya. Oleh karena itu, di dalam Injil inilah kita berdiri teguh. Karena Injil adalah kasih Allah kepada manusia, maka kita pun harus memberitahu kasih Allah itu kepada semua orang, tentu dengan cara yang baik dan cara-cara yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan memberkati, selamat memberitakan Injil, dan kasihilah Allahmu, kasihi sesamamu, dan kasihilah musuhmu. Tuhan memberkati, Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Shalom.